Selamat datang di Intip Channel dalam channel Intip Seleb. Kali ini kita akan membahas deretan artis yang meninggal sepanjang tahun 2022. Berikut ini adalah nama-nama artis yang meninggal dunia sepanjang tahun 2022. 1. Dorce Gamalama. Seniman serba bisa ini meninggal pada tanggal 16 Februari karena COVID-19. Sebelumnya, kondisi kesehatan Dorce juga sudah menurun akibat penyakit diabetes. Kabar berpulangnya artis Dorce Gamalama, 58, tak hanya menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Beberapa media asing turut menyorot kabar duka figur yang biasa menghiasi layar kaca lewat beberapa program talk show-nya pada 2000-an. Ia berpulang setelah sekian lama berjuang untuk melawan penyakitnya, Alzheimer, diabetes hingga sebelum berpulang, Dorce sempat dikabarkan derita COVID-19. Kabar duka meninggalnya Dorce dikabarkan oleh salah seorang anak angkat Dorce Gamalama, Siti Fatimah Tuzarah. Ia mengabarkan melalui Instagram Stories. Selain Siti, kabar ini juga dibenarkan oleh Hetty Sunjaya yang merupakan kerabat Dorce. Berikut fakta-fakta tentang Dorce Gamalama. Diketahui bahwa Dorce Gamalama meninggal dunia pada Rabu pagi di rumah sakit. Sebelum diberitakan meninggal dunia, beberapa bulan yang lalu Dorce memang kerap bola-balik dirawat di rumah sakit lantaran menderita diabetes. 2. Yus Yunus. Penyanyi senior ini tutup usia pada tanggal 25 Februari karena sakit jantung. Yus Yunus dimakamkan di TPU Srengseng Sawah, Jakarta. Kabar duka kembali datang dari dunia musik tanah air. Penyanyi dangdut senior Yus Yunus meninggal dunia pada Jumat dini hari dalam usia 59 tahun. Berita berpulangnya Yus Yunus dipertegas dengan ucapan duka dari Elvi Sukaesih melalui laman Instagram pribadinya. Elvi mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kesehatan, keikhlasan, dan kesabaran. Yus Yunus diketahui meninggal dunia akibat serangan jantung. Yus Yunus lahir pada tanggal 19 September di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Di awal karirnya, dia dikenal sebagai penyanyi dangdut yang menyanyikan lagunya menggunakan bahasa Madura. Lagu terakhir yang dirilis oleh Yus Yunus adalah Zaina di tahun 2020. Dia juga pernah masuk nominasi AMI Award kategori artis solo pria dangdut. Tak hanya beraktivitas di dunia musik, Yus Yunus juga menjajal dunia politik. Dia pernah mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI lewat Partai Amanat Nasional (PAN) dari daerah pemilihan Lumajang, Jember pada 2018. 3. Mieke Wijaya. Ibu dari Nia Zulkarnaen itu meninggal dalam usia 82 tahun pada tanggal 3 Maret. Mieke diketahui menderita penyakit diabetes hingga kanker. Kabar duka datang dari kancah perfilman Indonesia. Aktris senior Mieke Wijaya meninggal dunia dalam usia 82 tahun pada Selasa tanggal 3 Mei tahun 2022. Kabar tersebut didapat dari pesan berantai yang dikirimkan oleh pihak keluarga. Dalam pesan tersebut, tertulis bahwa Mieke Wijaya mengembuskan napas terakhirnya pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Putri Mieke Wijaya, Nia Zulkarnaen, mengatakan bahwa ibunya sempat dirawat di rumah sakit. Nia menjelaskan, mendiang ibunya menderita penyakit diabetes hingga kanker. Jenazah Mieke rencananya akan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 4 Mei tahun 2022 siang. Mieke Wijaya merupakan aktris senior kebanggaan Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Maret tahun 1939 di Bandung, Jawa Barat. Ia merupakan istri dari seorang aktor bernama Diki Zulkarnaen. Pasangan tersebut dikaruniai 4 orang anak, salah satunya Nia Zulkarnaen yang juga terjun di dunia perfilman. Mieke kerap tampil di beberapa film yang terkenal pada era 1950-an. Film pertama yang menjadi awal kariernya berjudul Gagal yang tayang pada 1955. Beberapa film lain yang dibintanginya diantaranya Gadis Kerudung Putih, Ranjang Pengantin, Corak Dunia, Pilihlah Aku, Kembang Semusim, serta Asmara Darah.
Salah satu film yang melejitkan namanya di dunia perfilman adalah film Tiga Darah yang disutradarai oleh Usmar Ismail, sutradara legendaris Indonesia. Film tersebut tayang pada 1956 dan sukses besar. 4. Rima Melati. Dikenal sebagai aktris penyintas kanker payudara, mendiang Rima Melati menghembuskan napas terakhir pada tanggal 23 Juni karena penyakit komplikasi. Kabar duka datang dari dunia perfilman Indonesia. Artis senior Rima Melati meninggal dunia. Sebelumnya, artis yang tenar di tahun 60-an itu dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Rima Melati dinyatakan meninggal dunia pada Kamis, tanggal 23 Juni tahun 2022, pukul 15:25 WIB. Kabar ini pun dibenarkan oleh putra dari Rima Melati, Aditya. Terkait dengan meninggalnya sang ibunda, Aditya masih belum bisa memberikan banyak informasi mengenai kabar duka tersebut. Perlu diketahui, Rima Melati memulai karir sebagai bintang film di era 60-an. Karirnya begitu gemilang, dengan penghargaan Piala Citra pertamanya yang diraih pada 1973. Saat itu Rima terpilih sebagai pemeran utama wanita terbaik di film Intan Berduri. Kemudian, Rima Melati menikah dengan Frans Tumbuan pada tanggal 3 Desember tahun 1973. Keduanya disebut-sebut sebagai pasangan idaman. Frans dan Rima juga ternyata sudah dijodohkan sejak masih berusia 1 tahun. Dari pernikahan itu, Frans dan Rima memiliki 7 orang anak. Frans Tumbuan meninggal pada tanggal 23 Maret tahun 2015. 5. Bob Tutupoli. Pelantun Widuri itu meninggal dunia pada tanggal 5 Juli dalam usia 82 tahun karena stroke. Semasa karirnya Bob Tutupoli dikenal sebagai penyanyi, pembawa acara dan juga aktor. Kabar duka tersebut pertama kali disampaikan pengamat musik Stanley Tulung. Kemudian Stanley menceritakan momen terakhir menjelang wafatnya pelantun Widuri tersebut. Bob mau ditransfusi darah karena HB turun tapi sekitar jam 23 udah tidak respon dan dinyatakan meninggal jam 0:03. Stanley kemudian juga mengabarkan bahwa jenazah mendiang disemayamkan di rumah duka RS Siloam Semanggi. Sementara itu diungkapkan anak Bob Tutupoli, Sasha Karina Tutupoli, sang ayahanda memang menderita beberapa penyakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Menurut Sasha, kondisi sang ayah semakin menurun hingga dirawat di ruang ICU, Intensive Care Unit, dalam waktu yang cukup panjang. Kemudian sebelum dinyatakan meninggal dunia, sebenarnya kondisi Bob Tutupoli sudah berangsur membaik. 6. Rini S. Bonbon. Pelawak Rini S. Bonbon meninggal karena diabetes pada tanggal 10 Juli dalam usia 51 tahun. Wanita bernama asli Irni Yusnita ini merupakan komedian di era 1990-an. Dia juga beberapa kali bermain sinetron dan sempat menjadi pembawa acara. Meninggal dunia di usia 51 tahun, kepergiannya meninggalkan duka untuk keluarga dan publik. Rini S. Bonbon bertahun-tahun melawan penyakit diabetes mellitus. Penyakitnya kala itu memangkas bobotnya hingga 23 kg. Diketahui, Rini S. Bonbon mengidap diabetes sejak 1996. Pada 2009, salah satu kakinya membusuk dan nyaris diamputasi. Akan tetapi, sang komedian menolak untuk diamputasi karena ingin berpulang dalam keadaan tubuh yang utuh. Pada 2014, Rini S. Bonbon pernah mengatakan sembuh. Setelah mengaku sembuh banyak impian dan hal yang ingin dilakukan Rini S. Bonbon dari mulai bermain futsal hingga menikah. Namun kini, Rini S. Bonbon telah meninggal dunia. Beredar isu yang menyebut sang mendiang meninggal dunia usai terjatuh dari kamar mandi. Hal tersebut dibantah oleh sang kakak, Aini. Aini juga mengaku Rini meninggal pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan tertidur. Di saat-saat terakhirnya, Rini S. Bonbon rupanya masih terus bekerja. Ia sudah dikontrak untuk bekerja pada tanggal 25 Juli tahun 2022. Rini S. Bonbon dimakamkan di TPU Kawi, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Senin, 11/7. Tampak puluhan orang mengantar sang komedian ke peristirahatan terakhirnya. Keluarga dan kerabat terlihat menangis saat Rini S. Bonbon dikuburkan. Jenazah Rini S. Bonbon dimakamkan satu liang lahat dengan sang bunda. 7. Edi Gombloh.
Pelawak era 1970-an ini menghembuskan napas terakhir pada tanggal 4 Agustus di Yogyakarta dalam usia 80 tahun karena sakit. Wajahnya tidak asing lagi bagi para pencinta film komedi Indonesia. Dia beberapa kali bermain bersama Benyamin S., Jaja Mirharja, Jack John, Warkop DKI hingga Ratmi B29. Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Komedian senior Edi Gombloh yang terbilang legendaris, meninggal dunia di usia 80 tahun pada hari Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Kabar ini datang melalui sebuah pengumuman dari Ketua Humas Persatuan Artis Film Indonesia Parvi F. Rio, disampaikan kepada wartawan. Disampaikan oleh F. Rio, Edi Gombloh meninggal dunia di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Rencananya, jenazah almarhum akan dimakamkan pada Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022 siang besok. Kini jenazah sedang disemayamkan di rumah duka di Yogyakarta. Edi diketahui memilih berada di Yogyakarta untuk menghabiskan masa tuanya. Sebagaimana diketahui, Edi Gombloh mengembuskan napas terakhir pada usia 80 tahun. Edi menjadi salah satu komedian terkenal di era 1980-an. Beberapa film telah dibintangi Edi Gombloh antara lain Biang Kerok, Benyamin Brengsek, hingga Benyamin Tukang Ngibul. 8. Rudy Salam. Kakak dari Roy Marten ini meninggal dunia pada tanggal 18 November dalam usia 73 tahun karena sakit. Rudy merupakan aktor era 1970-an dan 1980-an. Dia juga cukup aktif bermain sinetron di era 1990-an dan 2000-an. Aktor senior Rudy Salam meninggal dunia pada Jumat tanggal 18 November tahun 2022 pukul 6.04 di RS Harum. Jenazah Rudy disemayamkan di PGI Cikini, Jakarta Pusat. Saat memandikan suaminya, istri Rudy Salam yang bernama Marina Gardena melihat tatapan mata aktor berusia 73 tahun itu sudah tidak biasa. Istri Rudy lalu memanggil anak-anaknya di rumah. Rudy Salam sempat dilarikan ke rumah sakit oleh keluarganya. Namun, dia mengembuskan napas terakhir dalam perjalanan. Istri Rudy Salam menambahkan, saat perjalanan ke rumah sakit, napas suaminya sudah tak teratur. Kabar duka kepergian Rudy pertama kali dibagikan oleh pihak keluarga, yakni aktor Roy Marten yang merupakan adik mendiang. Melalui unggahan di media sosialnya, Roy Marten mengunggah foto lama dirinya bersama Rudy Salam. Rudy Salam adalah aktor senior yang telah membintangi puluhan film selama berkiprah di dunia seni peran. Salah satu yang terkenal adalah saat Rudy berpasangan dengan aktris Doris Kalebaute dalam film Sejuta Duka Ibu, Rosita, dan Garis-Garis Hidup. 9. Ki Joko Bodo. Dikenal sebagai paranormal yang kontroversi, Ki Joko Bodo menghembuskan napas terakhir pada tanggal 22 November. Pria bernama asli Agus Yulianto ini meninggal dunia karena sakit hipertensi. Ki Joko Bodo meninggal dunia di usia 57 tahun. Penyebab Ki Joko Bodo meninggal dunia diduga karena mengalami sakit yang menyebabkan dua kakinya bengkak sejak 2020. Ki Joko Bodo mengaku pernah divonis usianya tinggal 6 tahun lagi. Sayangnya, Ki Joko Bodo tak pernah mengungkap jenis penyakitnya. Ki Joko Bodo juga menceritakan penyebab kakinya bengkak hingga membuatnya sempat tak bisa jalan dan harus menggunakan tongkat. Ki Joko Bodo memilih melakukan pengobatan alternatif. Ki Joko Bodo mengaku semakin merasa dekat dengan Tuhan setelah bertobat. Dia mengatakan manusia itu semakin tua. Anak Ki Joko Bodo, Aida Prasasti pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 mengabarkan kondisi sang ayah. Aida mengatakan sang ayah sudah baik-baik saja dan kembali bisa berjalan. Aida merasa sang ayah memang semakin tua dan itu hal yang wajar. Aida senang ayahnya bertobat dan berharap bisa semakin diterima. Ki Joko Bodo meninggal dunia hari ini. Aida Prasasti sambil menangis membenarkan kabar tersebut. Ki Joko Bodo merintis karir sebagai paranormal. Belakangan, ia disebut-sebut bertobat. Ki Joko Bodo yang bernama asli Agung Yulianto meninggal dunia di usia 57 tahun. Anak ketiga dari 4 bersaudara itu bercerita bahwa keluarga mencatat resmi berhentinya Ki Joko Bodo pada 2018. Di suatu hari,
Seisi rumah dibuat kaget karena paranormal termahal di Indonesia telah memotong rambut panjangnya yang khas. 10. Aminah Cendrakasih. Aktris yang dikenal dengan panggilan Maknya ini, meninggal dunia pada tanggal 21 Desember karena sakit glukoma yang sudah bertahun-tahun dideritanya. Maknya menghembuskan napas terakhir dalam usia 84 tahun. Nama Maknya sendiri didapat lantaran dia memerankan sosok ibu dari Dul dalam sinetron Dul Anak Sekolahan. Film terakhir yang dibintangi Maknya adalah Akhir Cerita Cinta Si Dul pada tahun 2020. Aminah Cendrakasih yang dikenal sebagai pemeran Maknya di sinetron Si Dul Anak Sekolahan, meninggal dunia pada Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022 malam. Kabar Aminah Cendrakasih meninggal dunia disampaikan oleh Ruby Karno, sineas yang juga kakak dari Rano Karno. Mengumumkan berita duka ini melalui akun Facebook pribadi bersama foto dirinya berpose dengan Aminah Cendrakasih yang sedang tergeletak di atas tempat tidurnya. Kabar duka ini pun membuat warganet kehilangan sosok Maknya. Ia merupakan salah satu aktor senior yang legendaris. Kabar dukanya sangat dirasakan oleh banyak orang. Aminah yang dijuluki Maknya Si Dul itu meninggal dunia pada usia ke-83 tahun karena sempat menderita sakit. Kabar dukanya juga dibagikan di akun Instagram Si Dul Anak Sekolahan. Sosok Aminah Cendrakasih memang dikenal dengan sebutan Maknya, di mana nama panggilan tersebut adalah ketika mendiang berperan dalam sinetron Si Dul. Aminah merupakan aktor senior yang telah memulai kariernya sejak 50-an. Aminah Cendrakasih atau Maknya merupakan perempuan kelahiran Magelang pada tanggal 29 Januari tahun 1938. Ia dikenal sebagai sosok yang senang bercanda, menyukai humor, dan juga sangat ramah. Adapun sebagai aktor, Aminah Cendrakasih ternyata merupakan anak dari pasangan aktor. Ayah dan ibunya merupakan aktor sandiwara pada zaman penjajahan Belanda. Ayahnya adalah Husin Nagib dan ibunya adalah Haj Woli Sutinah. Aminah menikah dengan Idris Permana pada 1959 dan mempunyai 7 orang anak yang diantaranya adalah 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Aminah sudah membintangi banyak sekali film tanah air dari 1955 hingga saat ini. Salah satu film debutnya adalah film Oh Ibuku, yang tayang pada 1955. Sejak saat itu, sudah ada ratusan film yang ia perankan. Bahkan, ia juga berpartisipasi dalam film Si Dul yang tayang pada 2018, 2019, dan 2020. Debut sinetronnya dimulai pada 1984 dengan film berjudul Rumah Masa Depan, kemudian ia berperan dalam sinetron Si Dul Anak Sekolahan, yang tayang pada 1993 hingga 2003 dan masih terkenal hingga saat ini. Ia juga pernah berperan dalam sinetron Si Dul Anak Pinggiran di 2011 dan menjadi sinetron terakhirnya sebelum ia terkena sakit. Sosok aktris legendaris ini juga telah mendapatkan banyak penghargaan mulai dari Lifetime Achievement Award pada 2012 dan 2013 dalam ajang Festival Film Bandung dan Indonesian Movie Actors Award, serta penghargaan penampilan singkat nan berkesan dalam film Si Dul The Movie di acara Piala Maya 2019.